menyembah Tuhan. Sambil berdiri terus memuji-muji Dia. Terus bersyukur buat segala kebaikan. Kami mau angkat kedua tangan kami tinggi melebihi kepala kami. Mulut kami Tuhan terus memuji-muji-Mu. Dan kami mau berkata haleluya. Kami mau bernyanyi haleluya. Buat kebesaran-Mu Tuhan di hidup kami. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Kau Allah yang hebat. Sungguh Kau hebat. Ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Angkat tanganmu, angkat suaramu. Haleluya. Lambaikan tanganmu di hadirat Tuhan. Ku nyanyi haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kau hebat Tuhan. Kau ajaib Yesus. Kami mau bernyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Kami mau bernyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Haleluya Yesus. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Lebih lagi, angkat kedua tanganmu, lambaikan di hadirat Tuhan. Nyanyi haleluya. Haleluya. Katakan Tuhan hebat. Ajaib perkasa perbuatan. Sungguh Kau hebat Tuhan. Sungguh Kau hebat. Ajaib perkasa perbuatan. Sungguh Kau hebat Yesus. Sungguh Kau hebat. Ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku Tuhan, di hidupku. Sorak-sorai bagi Yesus Kristus Tuhan yang hebat, yang ajaib, yang luar biasa. Kasih-Nya, kuasa-Nya bagi kita. Haleluya. Lebih lagi kami mau memuji kebesaran, kehebatan, kedahsyatan-Mu Tuhan. Saat ini yang siap memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, jangan jaim untuk memuji Tuhan, sebab Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Amin. Kita mau menari, kita mau bersuka karena Tuhan saat ini. Bebaskan rohmu. Mari bersuka karena Tuhan. Katakan kiri kananmu, mari bersuka di dalam Tuhan. Haleluya. Kasih setia Tuhan yang tidak terukur bagi hidup kita. Puji Dia, saudara. Haleluya. Boleh bergoyang, boleh keluar dari tempat duduk. Kita mau menari
puji Tuhan kita. Katakan, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat kuselami. Katakan, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar, kasih setiamu besar selamanya. Tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, amin. Hatiku pada yang bersyukur, ya. Mulutku memuji, mulutku pun bersorak kepujian. Katakan, ajaib kekuatanmu, amin. Besar anugerahmu, takkan berhentiku memuji namamu. Haleluya, tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang lebarnya melebihi lautan, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat kuselami. Katakan, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar, kasih setiamu besar selamanya. Jemaat saja puji Tuhan, tiada terukur. Mana suaranya? Boleh dengan gerakan? Yeah. Jauh tinggi. Amin. Katakan, lagi kasih setiamu besar Tuhan.
Tuhan kita maha besar, amin. Tetap puji Dia, tetap bersuka cita karena Tuhan. Sebab Tuhan maha besar. Haleluya. Jangan ragukan Tuhan, saudara. Puji kebesaran Dia. Ajaib luar biasa Tuhan kita. Sama-sama. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Lebih lagi nyatakan. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Katakan Dia besar. Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Dia dahsyat, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh kita. Haleluya. Mari ceritakan, ceritakanlah kemuliaannya. Di mana saudara? Di antara segala dan perbuatannya yang ajaib. Dan perbuatannya yang sungguh ajaib. Di mana? Sebab Tuhan besar. Haleluya. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Haleluya. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kau dahsyat Tuhan, Kau luar biasa Tuhan. Kami mau ceritakan kehebatan Tuhan di antara bangsa-bangsa. Haleluya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa dan perbuatannya yang sungguh ajaib. Di mana? Suku bangsa Dia besar. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Amin. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Tepuk tangan dengan kepala kita. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia terpuji dahsyat luar biasa dari segala alam. Lagi nyatakan. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat. Sebab Tuhan besar. Haleluya. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Haleluya. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat, 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 dahsyat. Katakan, menghancurkan musuh. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Serukan dahsyat Tuhan kita, amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati pujian kita. Terima kasih Tuhan. Engkaulah pengharapan dalam hidup kami Tuhan.
percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu, karya-Mu nyata dalam Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu Salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, nama-Mu berkuasa, sanggup memberikan harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Percaya ku aman, percaya, ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal Tuhan, pernah gagal rencana-Mu. Bagi hidupku kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, takkan hilang. Sebab masa depanku Kau sediakan. Katakan pengharapanmu, rencana-Mu. Rangi hidupku kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang. Sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku. Mari kita bangkit berdiri di hadirat dalam-Mu. kepada hamba Tuhan. Hanya Kau Yesus kuat, Kami percaya, kami aman. ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku Percaya, ku aman Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa di dalam-Mu Tuhan, kami akan melihat masa depan kami yang penuh dengan harapan itu boleh terjadi, sehingga kami terus antusias, kami terus bersemangat untuk mengiring Engkau, karena kami percaya kami akan melihat kemuliaan-Mu dinyatakan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Disiapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Beri kami roh hikmat, pewahyuan, pengertian untuk kami dapat mengenal Engkau dengan benar. Dan urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang siap terima firman sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Shalom.
September yang penuh dengan harapan. Haleluya. Ya kan, saya waktu lihat postingan 1 September, wah rupanya ceria semua. Ya, karena September penuh dengan harapan. Walaupun memang dalam sejarah September banyak September yang kelabu. Karena 2 tower di Amerika itu dibom pada tanggal 11 September. Ya kan? Lalu peristiwa di Indonesia juga di bulan September yang sangat kelam. Tapi saya harap kita tidak mengalami itu. Karena sesudah kita mengalami kemerdekaan, September kita bisa menuai kemuliaan Tuhan, berkat Tuhan, janji-janji Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Bulan yang lalu kita sudah berbicara tentang iman yang memberi kemenangan. Dan bulan ini kita berbicara tentang pengharapan yang tidak mengecewakan. Katakan amin. Haleluya. Saudara, kalau ada pengharapan, sukacita, tetap ada sukacita. Biar itu sakit masih sering-sering datang, tapi kita percaya mujizat Tuhan masih berlangsung. Katakan amin. Ya, ada banyak contoh dalam Alkitab, terlalu banyak contoh dalam Alkitab, baik di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Orang yang terus berharap kepada Tuhan, terus berjalan dalam iman, pada akhirnya mereka melihat kemuliaan Tuhan. Ya, memang tidak mudah, saudara, perjalanan iman. Abraham itu adalah seorang yang sudah punya kehidupan yang mapan di tempatnya. Dia sangat kaya. Dia juga sangat berhasil dalam keluarganya. Tetapi demi mentaati janji Tuhan itu dia pergi ke tanah yang belum jelas. Yang belum jelas alamatnya. Belum jelas bagaimana keadaannya. Dia mau ikut Tuhan. Dia mau percaya kepada Tuhan. Bahkan Tuhan berjanji dia akan punya anak. Ya, bahkan anaknya itu akan seperti pasir di tepi laut banyaknya. Kalau pasir bisa dihitung, maka anaknya juga bisa dihitung. Ya, atau seperti bintang-bintang di langit. Tetapi Abraham, istrinya mandul. Bertolak belakang ya dengan kenyataan. Tetapi Abraham melangkah dengan iman dan dia terus berharap bahwa suatu saat janji Tuhan pasti digenapi. Dia tidak pulang lagi, walaupun Ibrani katakan, kitab Ibrani pasal 11, dia masih punya kesempatan untuk balik. Dia bisa komplain sama Tuhan, nih seumur begini belum punya anak, mana itu janji? Pulang Jo. Ya, tetapi Abraham tidak, dia tetap taat, dia tetap berharap pada waktunya nanti, pada waktunya Tuhan, maka dia punya anak. Ya, dan tepat walaupun sudah tua, 99 tahun, lalu kemudian istrinya Sarah sudah 89 menjelang 90 tahun, baru kemudian digenapi Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Satu kebenaran yang kayaknya bulan yang lalu saya sudah pernah sampaikan, ya, tapi masih dalam kitab Matius pasal yang ke-15 itu tentang perempuan Kanaan. Jadi bukan hanya iman tapi pengharapan ada terkandung di dalamnya. Ya. Mengawali semua ini dalam kitab kita sudah membahasnya di doa malam 1 Korintus pasal 13 ayat berapa? Ayat 11. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar ialah kasih, karena kasih tidak berkesudahan. Ya kan? Tapi bukan berarti kasih yang paling penting, bukan. Semua penting, ya. Yang paling besar karena kualitasnya lalu masanya akan terus berlangsung terus menerus adalah kasih. Ya, tapi nanti waktunya kita akan berbicara. Tapi sesudah iman, pengharapan itu sangat penting sekali, saudara. Ya.
Jadi kita sebagai orang benar akan berjalan dari hari ke hari, dari iman kepada iman. Iman tidak bergantung dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Iman tidak bergantung dari kemampuanmu. Iman tidak bergantung kepada tantangan besarnya, tantangan yang dihadapi. Iman bergantung kepada sumber kekuatan Allah yang tidak pernah terbatas. Katakan amin. Yang sanggup melakukan segala perkara. Ya. Dia sanggup untuk melakukan segala perkara. Iman kita harus tertuju kepada pribadi itu. Ketika saudara melihat sekeliling saudara, melihat kemampuan saudara, maka saudara bisa kemudian takut, bisa khawatir, ya. Tapi kalau engkau tetap melihat kepada Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, imanmu akan terus diperkuat, imanmu akan terus diteguhkan, dan engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Yesus katakan kepada Marta, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Mari kita akan baca ayat-ayat ini, ya. Kita bangkit berdiri dulu. Matius pasal 15 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-28. Ya. Lalu Yesus pergi dari situ, ayat ganjil saya baca, saudara baca ayat genap. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. 22. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikut kita dengan berteriak-teriak. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Sama-sama ayat yang terakhir. Maka Yesus menjawab dia dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Terpuji nama Tuhan, silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang lalu saya menyampaikan dari sisi iman, ya, bahwa imannya tertuju kepada Yesus yang sanggup melakukan segala perkara. Ada begitu banyak rintangan yang harus dia hadapi. Mulai dari Yesus tidak memperhatikan, tidak peduli, ya kan? Tidak meresponi apa-apa. Lalu kemudian Yesus mengatakan bahwa aku diutus bukan untuk kamu, tapi hanya untuk orang Israel. Ya, tapi dia tidak peduli. Dia tetap sujud menyembah. Ya. Lalu kemudian Yesus sesudah dia minta tolong sekali lagi, dia sudah menyembah, dia minta tolong dengan sangat, maka kemudian Yesus berkata tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak lalu melemparkannya kepada anjing. Perempuan itu tidak tersinggung, ya. Dia tidak putus asa, tapi dia berkata, benar. Amin Tuhan. Namun anjing itu makan dari remah yang jatuh di meja tuannya. Maka kemudian Yesus mengatakan, hai ibu, besar imanmu, jadi kepadamu menurut apa yang engkau kehendaki. Saudara, memang yang paling menonjol adalah iman di sini. Tetapi kalau perempuan ini tidak punya pengharapan kepada Yesus, maka dia akan mundur. Dia tidak punya semangat. Pengharapan itulah yang membuat kita tetap semangat menjalani hidup ini sekalipun kemarin BBM naik.
10.000. Haleluya. Pertalite sudah naik kan? Iya betul. Oh belum, berarti saudara tidak mengikuti ya. Sudah? Oh, iya. Moses WA pas jam berapa itu? 13 pas siang, jadi bukan tengah malam dia naik. Kalau dulu kan tengah malam, pas kosong-kosong. Orang kecelek waktu tanggal berapa itu? Tanggal 31 masuk tanggal 1, so antre panjang. Ya, tapi ternyata nanti tanggal 3 kemarin baru naik saudara ya. Lalu solar 6.000 sekian. 6.000 berapa? 800 ya? Oh? Ya pokoknya itulah naik saudara. Ya, tapi saya percaya iman saudara juga harus tambah lagi. Amin. Pengharapan saudara harus tetap kepada Tuhan. Bukan kepada income. Kalau kepada income kan saudara punya pendapatan ya mungkin saudara flat begitu, rata begitu. Sedangkan harga kemahalan ini mulai naik saudara. Nah, tidak akan tercapai, tapi percayalah Tuhan punya cara untuk menolong engkau. Katakan amin. Janda di Sarfat bisa dipelihara oleh Tuhan, sementara kelaparan, kekeringan Tuhan bisa pelihara. Apalagi kalau saudara dan saya yang percaya kepada Yesus, Yesus kita tidak berubah, kuasanya tidak berubah, berkatnya juga tidak berubah. Dia sanggup memelihara engkau apapun keadaanmu. Katakan amin. Ya saudara, karena memang pemerintah tidak ada pilihan lain. Ya, ini salah ada orang yang ada di dalam ruangan nih, salatin di HP, kong so babunyi pak kita. Mesti disita DP HP itu karena muncul DP nama di sini, saudara. Maruntuk sudah gembala so kasih silent, jadi coba munculnya tidak ada pendengar di situ toh. Ya kan nanti persoalannya sama dengan kemarin itu di sidang komisi 3. Ya tiba-tiba ada suara muncul. Sayang. Itu HP tiba-tiba masuk di mikrofon, tidak tahu bagaimana caranya, tapi kemudian seperti itu saudara. Ya memang kelihatan lucu, tapi itu karena ya itulah karena kita sudah pakai digital kan. Seperti itu saudara. Ya. Maksudnya barangkali ada yang keliru, dia mau ralat. mau perbaiki, jadi mungkin ada yang salah. Kayak kemarin memang mungkin saya salah ya menyebut angka. Karena kemarin saya nyampaikan tentang orang di kolam Bethesda saya juga salah angka depannya 4, harusnya 38, bukan 48. Tapi tidak apa-apa, mau 48, mau 58, mau 68, kalau Tuhan Yesus ada di situ, dia sanggup untuk menyembuhkan. Katakan amin. Kalau Yesus tidak ada di situ, dia akan mati dalam keadaan sakit terus menerus. Ya. Jadi pengharapan itu perlu. Saya percaya kalau orang punya pengharapan maka wajahnya itu bercahaya. Halo. Wajahnya itu bercahaya. Penuh sukacita karena dia mengharapkan. Ya, dia sangat mengharapkan Tuhan menyertai dia di tahun ini. Dia akan melihat pertolongan Tuhan. Bahkan kalau ada yang sakit, percayalah pengharapanmu tidak mengecewakan. Karena pengharapanmu tertuju kepada Yesus. Katakan amin. Walaupun ada rintangan, ibu ini ada rintangan. Rintangannya apa? Seolah-olah Tuhan belum menjawab. Ya kan? Atau Tuhan tidak peduli kan di dalam ayat. Tetapi Yesus sama sekali ayat yang ke-23. Ya memang kalau angka saya agak sedikit karena ini harusnya pakai kacamata, cuman karena Alkitab ini agak besar, ya jadi saudara-saudara masih lumayan, ya kan? Kalau pakai Alkitab yang kayak Pak Markus saya sudah tidak bisa baca, ya, tapi ini agak besar, mesti dibantu dengan kacamata, ya. Salah saya harus buka naik turun, saudara. Jadi nggak terbiasa ya. Kalau Pak Markus memang sudah terbiasa. Justru kalau dia nak pakai kacamata, dia
dia rasa asing gitu, ya, karena sudah biasa pakai kacamata, ya kan. Mar jangan lupa, jangan sampai sama dengan opa, tuh kacamata di atas lupa saudara. Udah cari-cari tuh kacamata, tapi saya lihat yang sering kali ke atas itu main keyboard. Ya kan, kalau pakai kacamata kadang-kadang ke atas. Kaget saya tanya Pak DPM itu, mana tapi kacamata itu yang di atas. Ada di atas saudara. Ya, puji Tuhan. Jadi kalau angka saya agak sedikit mesti taruh kira baik-baik baru. Oh iya angka ini kadang-kadang 8 dengan 6 sama. Tapi kalau huruf masih lumayan karena huruf kan tidak sama. Ya. Kita kembali kepada bahwa ada rintangan yang menghadang pengharapan kita, yang membuat kita bisa patah semangat, bahkan kita seperti bagian yang terakhir dari rintangan yang Tuhan berikan kepada perempuan Kanaan ini, yaitu dia mengatakan bahwa tidak patut memberikan roti yang disediakan buat anak-anak lalu lempar kepada anjing. Tapi kemudian perempuan ini tetap antusias, tetap semangat. Dia tidak tersinggung, ya. Dia tidak terpengaruh, tetapi justru dia berkata, benar Tuhan. Ya. Kalau bahasa karismatik bukan benar, amin Tuhan. Haleluya. Ya kan? Amin Tuhan. Tetapi anjing itu masih bisa makan dari remah-remah. Tidak apa-apa dibilang anjing. Dianggap anjing. Tapi yang penting masih dapat kasih karunia Tuhan. Cukup remah-remah bisa memulihkan, menyembuhkan anak saya. Itu tujuannya. Dia melihat dalam perspektif penglihatan imannya bahwa anaknya dipulihkan, disembuhkan, bebas dari penderitaannya. Dan satu-satunya jawaban yang dapat menjawab kebutuhannya adalah Yesus Kristus Tuhan. Ya. Makanya dia tidak peduli tantangan, rintangan. Yang penting tujuannya tercapai. Iman percayanya boleh menjadi kenyataan. Jadi pengharapan itu adalah sesuatu yang diperlukan sampai kenyataan itu menjadi janji itu menjadi kenyataan. Ya. Jadi kita percaya sekarang bahwa Tuhan memberkati kita. Kita percaya sekarang bahwa Tuhan akan memberkati usaha kita. Kita percaya sekarang bahwa saya pasti disembuhkan dari segala pergumulan sakit penyakit. Ya kan? Tetapi jawabannya mungkin tidak hari ini. Mungkin besok, lusa, atau 1 bulan lagi, atau 1 tahun yang akan datang. Untuk sampai ke sana dibutuhkan semangat juang, semangat hidup, dan itulah pengharapanlah yang membuat kita untuk terus bergairah. Selalu ada harapan. Tiap hari kita bangun, kita berharap Tuhan, hari ini adalah harinya Tuhan. Katakan amin. Hari ini adalah harinya Tuhan, di mana Tuhan menjawab doa saya, di mana Tuhan menggenapi janji yang Tuhan sampaikan kepada saya. Tiap hari kita berharap apa yang kita rindukan dan doakan itu digenapi. Ya. Memang ada mujizat yang tiba-tiba langsung sekejap bisa terjadi. Tapi bagi orang percaya, saya melihat, saya menyaksikan, saya mendengarkan kesaksian-kesaksian, mereka mengalami proses. Mereka mengalami proses untuk sampai kepada jawaban itu. Kalau itu sesuatu pergumulan yang berat, itu harus dilewati, dilalui sampai pada saatnya kita sudah melewati semua tantangan, masalah, pergumulan itu. Bahkan mujizat terjadi seolah-olah perlahan-lahan tapi pasti. Itu saudara.
Ada banyak keadaan-keadaan di mana Yesus juga menyembuhkan seorang buta, ya. Lalu kemudian dia mengolah tanah, ya, di kitab Injil Yohanes, lalu taruh, lalu kemudian dia tanya, kamu sudah lihat sesuatu? Dia bilang apa? Sudah lihat, Mar, dapat lihat tuh orang sama dengan pohon, ya kan? Jalang Mar sama dengan pohon. Lalu kemudian Tuhan meletakkan tangan lagi, lalu kemudian kamu lihat sesuatu? Iya, sudah jelas. Jadi ada prosesnya. Ya, ada prosesnya. Ya, kalau di perjanjian lama prosesnya cukup lama. Ya, lama, Saudara. Yusuf diproses Tuhan cukup lama. Ya, cukup lama. Jadi bagaimana Yusuf kemudian melihat penglihatan itu kira-kira umur 17, 18 atau 19 tahun. Ya. Mendapatkan mimpi bagaimana saudara-saudaranya sujud menyembah. Lalu untuk apa yang dia mimpikan itu, karena itu dari Tuhan, sampai 2 kali dia mendapat mimpi, sehingga Tuhan mengaruniakan juga kepada Yusuf kemampuan untuk menafsirkan mimpi, ya kan? Jadi dari pengalaman dia yang mengalami mimpi, dan 2 kali mimpi itu intinya sama, ya. Saya tidak perlu menjelaskan, membacakan kepada saudara, tapi intinya bahwa Yusuf mendapat mimpi bahwa berkas-berkas di ladang itu, mereka sedang mengikat berkas-berkas, lalu tampil berkasnya Yusuf, tegak berdiri, lalu yang lain itu sujud begitu, berkas-berkas yang lain. Yaitu adalah gambaran. Yusuf belum mengerti itu, tapi kemudian itu digenapi sesudah dia menjadi Perdana Menteri di Mesir. Sesudah dia menjadi orang kedua sesudah Raja Firaun. Ya. Dan selang waktu antara mimpi dengan Yusuf kemudian jadi Perdana Menteri di Mesir, dan bagaimana saudara-saudaranya datang sujud menyembah, itu dia prosesnya itu untuk jadi Perdana Menteri dari kira-kira 17 tahun, mungkin kira-kira sampai 13 tahun, kira-kira 30 tahun baru kemudian itu digenapi. Umur Yusuf kira-kira 30 tahun barangkali, ya. Seperti itu. Lalu proses kelaparan itu lagi kan ada 7 tahun. Ya. Suatu masa di mana kekeringan di mana-mana, Saudara. 7 tahun itu bukan waktu yang singkat, cukup lama. Dan membuat segala bangsa di Timur Tengah itu kemudian datang ke Mesir. Karena Mesir itu ada sungai yang sangat panjang, yaitu sungai Nil. Disitulah kemudian masih ada hasilnya. Ya. Apa boleh dikatakan pertanian yang paling modern pada zaman itu ya ada di Mesir. Ya, dan kemudian datang, digenapi Saudara. Jadi butuh waktu kira-kira mungkin 15-16 tahun. Tapi Yusuf tetap berharap, dia tetap setia kepada Tuhan, dia tetap berharap kepada Tuhan, dia tetap menaruh iman percayanya kepada Tuhan. Dia tidak mundur, bahkan dia yakin bahwa apa yang dia dijanjikan Tuhan bagi dia itu akan digenapi. Ya. Dia berharap pada waktu dia ketemu dengan juru roti, maka dia berharap sesudah ini dia selesai. Tapi ternyata tidak. Tapi dia tidak putus harap, dia tetap berharap, sampai satu waktu. Nah, itulah waktunya Tuhan atau kairos. Ya, waktunya Tuhan. Maka kemudian bukan lagi Yusuf yang bermimpi, Firaun yang bermimpi. Ya. Dan waktu Firaun bermimpi, dibuatlah dia gelisah. Dan dicarilah orang-orang untuk menafsirkan mimpi itu, dan tidak ada seorang pun. Ya.
barulah juru minum ingat ada orang Ibrani di penjara yang mengartikan mimpi dari dua orang ini, juru roti dan juru minum. Juru roti mati, ya, juru minum ditinggikan. Ya, itu dia punya cerita, itu di sekolah minggu, ya. Lalu kemudian dia baru ingat, oh iya, padahal dia sudah janji. Biasa kalau di penjara kan, teman dalam kesusahan, ya kan? Ya iya pastilah saya ingat, kalau saya sudah dipulihkan saya ingat kamu. Ya kan? Tapi begitu dia dipulihkan dia lupa. Nanti waktu Raja Firaun mengalami mimpi, mendapat mimpi, baru dia diingat. Ada seorang. Dan kemudian dia dikeluarkan. Dan Yusuf dapat memberitahu semua arti mimpi itu dengan semua penjelasan, rincian penjelasannya. Ya. Untuk menghadapi kelimpahan 7 tahun dan kelaparan 7 tahun. Ya. Bayangkan, saudara, itu lembu kurus, so kurang kulit bungkus tulang, makan lembu gemuk-gemuk, marnya enggak dapat lihat DP. Maksudnya enggak kelihatan ada kemana itu dimakan oleh lembu yang kurus. Enggak dapat lihat. Ya, itu menggambarkan satu kelaparan yang 7 tahun, kelimpahan memang tak timbun-timbun itu makanan. Tapi itu bisa lenyap dengan 7 tahun kekeringan. Sebenarnya di sini kita belajar, ketika kelimpahan jangan boros. Ya kan? Itu kan prinsip. Ketika kita diberkati kelimpahan jangan boros, sisihkan. Buatlah lumbung-lumbung. Ya, sebab akan ada masa kekurangan. Gitu. Itu kan hikmat. Belajar kepada semut. Amsal mengatakan belajar kepada semut. Semut walaupun tidak pemimpin, tidak ada pemimpinnya, tapi mereka mengumpulkan makanannya. Dorang tahu akan datang masa yang sulit bagi mereka. Mungkinkah kalau mereka di luar itu masa musim hujan. Dorang tidak bisa keluar ambil makan, tapi sudah ada persediaan makanan di dalam sarangnya. Seperti itu saudara. Ya, jadi waktu kelimpahan jangan. Ya. Saya beritahu kepada ada petani-petani di Modo Inding, ada jemaat. Saya bilang, waktu harga turun sangat rendah, justru jangan bosan untuk tetap tanam. Sebab biasanya orang kalau turun harga, ya waktu zaman corona itu goraka, itu jahe itu naik mahal sekali. Dan orang semua tanam jahe. Pertengahan corona turun anjlok karena stoknya banyak. Orang enggak mau tanam lagi kan? Iya kan? Saya bilang enggak. Kalau orang semua enggak tanam, stok di pasaran kurang, maka hukum ekonomi berlaku. Iya kan? Kalau stok kurang, maka dia pasti naik harganya. Ya, cobalah kalau musimnya sudah teduh, banyak ikan di laut, murah sekali itu ikan di pasar. Tapi coba musim ombak, gelombang, orang tidak melaut, mahal sekali ikan. Ya, itu hukum ekonomi. Ya, jadi kita belajar sebenarnya dari Yusuf, sehingga Yusuf mengatur, dia menimbun gandum yang diperoleh 7 tahun itu. Lalu waktu masa kekeringan, dia cuma buka pintu kecil. Seperti itu. Dia tidak mau boros karena dia tahu 7 tahun ini kelaparan. Jadi kalau orang boros maka 1 tahun orang soklar, habis. Jadi dia menyimpan dan mereka tetap terpelihara sampai selesai. Bahkan dia bisa memelihara keluarganya. Itulah hikmat. Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetaplah punya pengharapan kepada Tuhan. Tetaplah antusias untuk menanti jawaban yang Tuhan berikan. Sekalipun ada tantangan, sekalipun ada rintangan, tetaplah percaya. Kalau engkau masih menantikan jawaban Tuhan untuk kesembuhan, untuk kesehatan, percayalah Tuhan sumber segala pemulihan, kesembuhan. Ya, sebab hari-hari ini banyak yang kena sakit AL, asam lambung,
Saya mengerti karena memang krisis. Krisis global buat orang banyak berpikir. Dan perut itu, lambung itu adalah otak kedua. Ya. Jadi apa yang saudara pikir, dia punya dampak ke lambung. Ya kan? Dia punya dampak ke lambung. Begitu juga kalau lambung bermasalah, dia dampak lagi ke sini. Jadi dia siklusnya seperti itu. Ya, saya pernah punya pembantu. Saya pikir dia kerasukan. Ya, Colin masih kecil waktu itu. Ya, di Winangun masih di rumah kontrak. Dia tiba-tiba kemudian sakit lalu so lihat orang-orang mati. So lihat orang-orang mati begitu. Kayaknya ada orang-orang mati yang sepange-pange pada dia. Saya doakan, saya tengking, kok enggak ada reaksi. Sayangnya Tuhan bilang, Tuhan ingatkan kita, ini masalah lambung. Saya kemudian bawa ke dokter, dikasih obat mah, ya, sudah sembuh saudara. Jadi persoalan lambung bisa berpengaruh ke otak. Ada bagian tertentu saraf yang dari lambung itu berhubungan dengan otak. Ya, sehingga kalau orang mengalami asam lambung, pengaruhnya ke otak. Ada yang pengaruhnya ke jantung. Yang udah bilang kerk gitu. Ya kan? Kerk itu bahasa Belanda kan. Kerk. Atau apa itu Pak Markus? Kerk itu saudara. Jadi ada yang pengaruh ke jantung. Tapi ada pengaruh ke otak. Sehingga terganggu dia punya saraf otak. Jadi yang aneh-aneh dia lihat. Jadi kalau orang kemudian lihat-lihat yang aneh-aneh, jangan langsung vonis dia kerasukan roh jahat. Belum tentu. Belum tentu. Pengalaman 2 kali saya pelayanan, ya, sama-sama anak gadis, satu juga ada di Pineleng itu. Ya. Lalu kita layani, kita doa lepat, tengking dalam nama Yesus. Roh yang ada di dalam keluar. Kuasa setannya keluar. Tidak ada reaksi. Kalau setan dengar nama Yesus, dia gelisah. Betul? Dia gelisah saudara. Ya, berapa kali tengking-tengking setan, bahkan setannya juga berbicara. Ya saudara, saya ingat masih pelayanan di Toraja dulu. Sekarang dia sudah di Amerika jadi hamba Tuhan, kawin di orang Amerika. Tapi waktu dia masih muda, dia masuk STM, perempuan masuk STM, dia kerasukan di tempat kos. Kita tengking dalam nama Yesus. Udah, baik. Sembuh. Setannya pergi. Dulu masih naik sepeda. Habis itu ditelepon lagi ya. Itu masih ada telepon yang ini no. Halo. Yang telepon digital dulu. Ya. Lalu saya pergi lagi. Sampai 3 kali kalau tidak salah. Saya bolak-balik. Lumayan 2 kilometer barangkali. Ya harus naik bukan motor tapi sepeda. Specil. Ya. Bolak-balik. Saya bilang begini Jo. Pakai bahasa di sana bukan begini Jo. Begini saja. Bawa media ke pastori. Ya, supaya kalau datang lagi setannya gampang kita usir. Ya kan kalau di pastori. Kita di pastori sudah dipunya sarang. Ya, di mana kita siap untuk melayani. Di pastori dia tinggal di kamar depan itu. Ya, di lantai Paul. Lalu kemudian datang lagi setannya. Ya, datang lagi, rasuk lagi. Oh, sudah. Saya bilang, kita pasti usir pengana. Kita enggak mau usir. Kita cuma mau menyanyi. Akhirnya Tuhan kasih hikmat orang cuma menyanyi saja. Kemudian waktu sementara nyanyi dalam nama Yesus. Belum banyak lagu-lagu apa dulu masih lagu-lagu lama Saudara. Ya pokoknya itu. Dalam nama Yesus. Mulai dia gelisah. Dengar lagu rohani kami memuji Tuhan pakai gitar gelisah. Dia mulai bicara aneh-aneh saudara. Pak Pendeta menyembah patung. Karena kita dulu ada aksi dana bawa itu hiasan dinding. Ada patung yang ada salib yang ada patung Tuhan Yesus. Pak Pendeta menyembah patung. Setan juga pintar bicara saudara. Haleluya. Bahkan dia tahu Alkitab.
Setan olok-olok saya. Pak Pendeta sembah patung. Karena tunjuk itu salib. Jadi kalau orang kerasukan setan kita bawakan salib, belum tentu dia mau keluar, saudara. Dia bukan takut salibnya, dia takut kuasa yang ada di dalam diri orang percaya. Katakan amin. Kita terus nyanyi, saya bilang biar. Terus nyanyi, jangan tersinggung ya. Tetap nyanyi karena setan ngomong dari apa yang dia bukan benar. Yang dia ngomong adalah kebohongan. Jangan percaya omongan setan, saudara. Kalau saudara percaya omongan setan, nah itu. Karena setan itu adalah pembohong. Bahkan dikatakan iblis itu bapak segala yang bohong. Jadi kalau dia ngomong dari kebohongannya. Kita terus nyanyi. Waktu nyanyi dia tambah gelisah. Kau tanya, nganape nama siapa? Kau dia sebut salah satu nama di Sulawesi Selatan. Nganape nama siapa? Dia ngomong, saudara. Dia tahu bisa dialog. Tapi dia pakai nama samaran. Namanya setan. Namanya setan. Dia pakai nama samaran lagi itu. Pakai nama lah. Salah satu nama di Makassar yang pakai Dindin. Itu kan di belakang kan Dindin. Ya kan Samsudin, Arifudi, apalah pokoknya Dindin gitu. Tapi saya enggak peduli karena dia ngomong dari kebohongannya dia. Terus nyanyi, tambah semangat orang nyanyi. Dia enggak tahan, dia tutup dia telinga. Sudah tutup dia telinga, enggak tahan lagi, kita tambah semangat lagi. Dia masuk di dalam, dia tutup dia bantal. Enggak cukup dengan tangan, dia tutup dia bantal. Enggak cukup, dia tutup dia bantal, tambah orang nyanyi. Lalu kemudian dia masuk di kasur, saya bilang sudah sewaktunya. Saya bilang dalam nama Yesus keluar dan jangan pernah kembali lagi. Pergi. Sejak saat itu setan itu pergi. Dan tidak kembali lagi. Ya. Jadi Tuhan dia bisa masuk sekolah Alkitab. Lalu pelayanan sempat ke Filipina, dia pintar bahasa Inggris, pergi ke Amerika, kawin di Omar Amerika. Haleluya. Ya, jadi kalau setan itu pasti bereaksi, dengar nama Yesus, dia bereaksi. Kalau cuman alami, enggak ada reaksi. Jadi itu buat pelayan-pelayan atau saudara yang di rumah. Jadi kita kan jemaat jangan tunggu nanti ada pendoa yang datang baru saudara doakan. Engkau doakan dalam nama Yesus. Saya baru bertobat, saya usir-usir setan. Bukan nanti jadi pendeta baru usir setan. Orang yang percaya mengusir setan-setan demi namaku. Katakan amin. Ya. Jadi waktu berdoa, setan bereaksi, itu setan. Tapi kalau tidak ada reaksi, ya itu berarti alami. Lebih baik bawa ke ahlinya. Bawa kepada ahlinya, bawa ke dokter. Cuma dikasih obat mah selesai, saudara. Sobai. Soalnya nak bale-bale tuh. Jadi kalau ada yang kemudian mulai pusing-pusing, itu karena di dalam ini so minta sebenarnya. Orang terlambat makan, waktu makan. Itu. Saya bersyukur dibesarkan dalam keluarga, memang pagi-pagi so disuruh smokol. Sampai sekarang, belum bekerja apa-apa, habis doa, mesti isi dulu tuh puro. Iya kan? Supaya semua pekerjaan lancar. Karena ini tubuh ini kan kayak mesin. Ya. Jadi saudara jangan mengeluh bilang pendeta tolong doakan saya. Kiapa sakit mah? Kiapa sakit mah? Iyo, soalnya sering terlambat makan. Nah itu DP salah no. Bertobat. Jangan lagi ulangi. Ya kan? Yesus bilang engkau sudah sembuh. Jangan lagi berbuat kesalahan yang sama. Jadi kalau setahu sakit mah, ibu gembala kau pergi-pergi selalu bawa biskuit apa yang tawar itu selalu. Jadi kalau di oto selapar bagi jadi di oto. Karena itu, saudara kita perlu merawat tubuh kita bukan untuk tapi untuk kesehatan. Ya, jadi seperti itu. Halo, men? Ya puji Tuhan. Pengharapan. Jadi kalau engkau sudah sempat sakit enggak apa-apa. Kasih karunia Tuhan masih berlaku atasmu. Engkau mengalami mujizat. Tetap mungkin lewat pemeriksaan medis. Tapi mari lihat di mana orang salah. Perbaiki apa yang kita salah lalu kemudian kita berubah. Ya. Karena kita tahu kan orang punya tubuh. Orang punya tubuh ini tahu kalau sudah rasa masuk angin pasti rasa. Ya.
Ya saya bersyukur walaupun kecenderungan tekanan darah agak cenderung naik, tetapi saya bersyukur nggak pernah saya sakit kepala. Ya, nggak pernah sakit. Kalau ada yang ini kan dulu saya punya pundak ini, kalau orang pegang urut, saya enggak rasa. Biar dia suruh tekan kuat sekali, enggak rasa, saudara. Keras sekali. Ya, tapi waktu ibu gembala sempat mengalami ada sedikit sakit, lalu kita terapi di Manado, kita terapi di Sinar dan lain sebagainya, jadi lembo. Sudah agak lembo, jadi kalau orang tekan semua bataria komang. Tapi dulu biar dia tukang urut paling kuat tekan ini, enggak rasa. Ya, tapi sekarang sudah lumayan ya. Jadi kita bersyukur untuk kesehatan. Kesehatan itu mahal harganya. Pelihara baik-baik kesehatan. Halo, saya kalau kerja agak anak-anak semula komplain, jangan paksa papa. Jaga itu kesehatan. Kalau kau tidak sehat, saya mungkin hari ini tidak bisa berdiri di depan saudara untuk menyampaikan firman Tuhan. Saudara tidak bisa bekerja dengan baik. Saudara tidak bisa melakukan aktivitas dengan baik kalau sakit. Tapi kalau sesempat sakit, bagaimana? Ya, percayalah kita punya pengharapan. Oleh bilur-bilur Yesus, saudara sudah disembuhkan. Katakan amin. Saudara sudah berusaha tapi terus gagal. Tidak selama-lamanya orang benar itu dibiarkan Tuhan. Katakan amin. Ya. Tidak selama-lamanya orang benar itu dibiarkan Tuhan. Dahulu aku muda, sekarang telah jadi tua, tapi belum pernah kulihat orang benar meminta roti. Karena selalu ada anugerah Tuhan, selalu ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan. Ya. Jadi mari saudara, bangun keyakinan iman dan pengharapan saudara. Ya. Pengharapanku hanya siapa? Yesus saja yang mati atas Golgota. Jadi pengharapan kita kepada Dia gembala agung kita. Dia terus menyertai kita. Dia berjanji tidak akan meninggalkan kita. Dia Allah Immanuel yang menyertai saudara dan saya. Oke, kita lanjut yang lain. Jadi perempuan ini menerima pertolongan karena dia tetap semangat, tetap antusias. Ya. Saya sudah menyampaikan kemarin di doa malam tentang orang yang di kolam Bethesda. Ya. Bethesda artinya rumah belas kasihan. Ya kan? Betul? Bethesda adalah rumah belas kasihan. Kalau ada nama Bet itu namanya rumah. Kalau Bethel itu rumah Allah. Ya. Kalau Bethlehem itu kan rumah roti. Ya. Kalau Betani rumah orang-orang, rumah persinggahan atau rumah orang miskin. Tapi Yesus suka singgah di Betani, bermalam di sana. Kenapa? Karena ada pelayanan Marta, Maria, dan Lazarus di situ. Jadi home-nya Yesus. Jadi tempat di mana dia rasa ini rumahnya gitu. Dia disambut di situ, dia merasakan suasana yang nyaman. Makanya dia pelayanan di Yerusalem malamnya. Dia kalau enggak di Getsemani, dia di Betani. Nah, sampai kemarin ketemu Pak Honi, Pak masih pakai nama Betani ya? Iya Pak kok yang suruh kasih nama ini? Pak Honi waktu saya ingat, tetap juga pakai nama Betani. Ya karena kita tahu bahwa Betani itulah Tuhan senang tinggal di sana. Katakan amin. Jadi kalau Tuhan senang tinggal, saudara GBI Betani, apa itu Betani? Ya, Betani tempat di mana Tuhan paling suka tinggal di mana? Betani. Jadi kalau Tuhan tinggal di sana, biar ada yang mati bisa bangkit. Katakan amin. Kalau ada yang sakit, Tuhan pulihkan. Kenapa? Yesus ada. Biarlah Yesus ada di sini. Dia selalu disenangkan, disembah, dipuji, dimuliakan. Maka kita percaya pertolongannya tidak pernah terlambat. Katakan amin. Berkat-berkatnya juga. Pasti. Ya.
Banyak sekali pembahasan yang lalu tentang Bethany, tentang pelayanan Marta. Pelayanan Marta itu penting atau tidak? Penting enggak? Tuhan Yesus perlu makan, murid-murid perlu makan, perlu toh. Nah iya, ibu-ibu punya kerja kan biasa itu, no, masak-masak. Ya kalau sekarang kan gampang, kalau enggak sempat masak, malas masak, tinggal pergi di warung justru ada, semua sudah tersedia. Ya kan, kadang-kadang kalau ibu pas nggak ada ya kayak beberapa hari ini saya disuruh bikin sambal terus oleh Colin. Papa bikin sambal dulu karena sambal saya rupanya enak menurut dia. Saya aja tadi lagi bikin sambal. Oh iya, kan orang sering beli apa itu ikan panggang cekalang di Laikit sana. Do you like it? No, ayam matungkas di Laikit saudara. Ya. Itu namanya laikit. Jadi kalau bahasa Inggris kan dulu you like it. Ya. Jadi beli lalu ada DP sambal. Mana waktu kita orang makan enak tapi pedes minta ampun. Ya. Jadi enggak terlalu banyak, lama baru habis. Saya bikin, saya enggak kasih banyak rica. Saya tambahkan sedikit tomat, bawang merah, bawang batang, cuma DP putih. itu rahasia saudara ya. Sebentar boleh rasa yang latihan. Nah, itu. Kong habis itu masak minyak baru, kasih mendidih, siram. Wah. Ini rilis sebelah misi Pak Jemi. Sebentar baking. Ulek saudara. Kalau saudara mau taruh penyedap rasa boleh. Tapi tadi dari kemarin kita tidak pakai penyedap rasa tapi tetap sedap. Karena diurapi tangannya. Kalau tidak sedap, itu kuncinya di pengurapan. Bahannya sama, caranya sama, rasanya beda. Ada di mana nih beda? Pengurapan, itu rahasia. Haleluya. Jadi saudara, itu nanti sebentar boleh rasa, no? Karena orang Manado, laki-laki kalau keluar daerah mesti tahu masak. Ya betul? Mesti tahu masak, saudara. Karena kemana-mana pasti orang tanya, bagaimana pemasak itu RW, kalau di Toraja bilang Pak Tong. Ya kan? Semasak. Apa tinuransak, apa semua, itu tahu masak. Dan kebanyakan kalau yang masak-masak tradisional, kebanyakan laki-laki, baik di Manado dan saya sudah lihat di Toraja juga begitu. Yang masak itu bapak-bapak juga yang masak, ya itu masak di bulu. Ya, itu saudara ya. Jadi Pak Markus belajar untuk masak. Ya, kok ke sana saudara. Jadi kok lari ke sana ya? Puji Tuhan. Ya. Jadi mari kita belajar untuk tetap berharap. Semangat, jalani hidup ini dengan penuh antusias. Walaupun ada beban, walaupun dapat ingat pekerjaan. Saya agak stres juga karena waktu ngikut program S2 dengan segala kesibukan, tidak gampang saudara. Ketika dikasih tugas, harus bikin tugas, mesti bikin presentasi dan lain sebagainya. Sampai tadi malam saya bilang Pak Ibu Ece, sorry Jo, karena tugas mesti dikumpul terakhir hari kemarin. Jadi tadi malam begadang sedikit. Sampai jam 12 baru kelar kita kirim tugas. Puji Tuhan, selesai. Ya, jadi enggak gampang saudara, tapi kadang-kadang tubuh ini capek, tapi kita tetap harus antusias. Kita dengan sukacita. Pertama saya mengantuk sebenarnya, tapi begitu mulai berapa kata saya mulai ketik, semangat lagi sampai selesai. Bahkan sesudah selesai hampir sudah bisa tidur karena sudah lewat jam tidur. Ya, jadi jalani hidup ini sekalipun ada banyak tantangan, bahkan kelemahan tubuh kita yang kadang-kadang membuat kita mau terhalang untuk tetap berharap kepada Tuhan. Ya, saya berharap saudara sebagai jemaat Tuhan, jangan pernah kecil hati dengan semua tantangan pergumulan yang kau hadapi. Enggak usah mempersalahkan siapa-siapa, enggak usah cari kambing hitam, ya kan? Enggak usah cari apalagi U di balik B, iya kan? Yang lain-lain, enggak usah saudara, percaya saja kepada Tuhan.
Ya, bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Kalau engkau mengasihi Tuhan, maka Tuhan punya rencana bagi saudara. Coba diklik dalam kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayat 11. Sama-sama kita baca ayat ini, lalu kita akan siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Mari baca sama-sama. Dengan nyaring 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu apa? Rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu apa? Hari depan yang penuh harapan. Yang percaya bahwa Tuhan memberi hari depan yang penuh harapan, katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya Bapa. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Sekali lagi nyanyikan pujian ini. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Lebih dari semua yang dapat ku minta. Lebih dari
kasih Tuhan. Kami percaya kepada janji-Mu dan kami terus berharap kepadamu Tuhan Yesus. Karena pengharapan kami kepadamu tidak pernah mengecewakan. Engkau tidak akan pernah mengecewakan kami. Engkau selalu menggenapi janji-Mu dalam hidup kami. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar firman ini terimpartasi dalam hidup kami. Kami terus dengan semangat antusias berharap semua janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kami. Dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan Tuhan. Bahkan dari tahun ke tahun, janji-Mu terus digenapi dalam hidup kami. Terpuji-pujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari siapkan hati saudara, tetap berdiri. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Hamba-hamba Tuhan yang akan melayani boleh maju ke depan. Akan berdoa buat roti dan anggur. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Pada pagi menjelang siang hari ini kami sudah dengar firman-Mu. Saatnya kami akan makan minum tubuh dan darah-Mu Yesus. Engkau sudah menyerahkan nyawa-Mu, tubuh bagi kami. Bahkan darah-Mu dicurahkan untuk pengampunan dosa kami, untuk keselamatan kami. Kami akan makan minum tubuh-Mu yang benar-benar makanan. Dan darah-Mu yang adalah benar-benar minuman yang memberi kehidupan sampai kepada kehidupan yang kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kuduskan roti dan anggur yang akan dibagi-bagikan kepada kami semua. Berkati hamba-hamba-Mu yang akan melayani kami pada siang hari ini. Kami siapkan hati kami untuk masuk dalam perjamuan kudus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara, akan dilayani. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus. Tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus. Tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk Menebus
kanan saudara, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan haleluya. Kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Inilah tubuh Kristus yang terpecah. Mari angkat cawan di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Katakan haleluya. Kita minum bersama-sama dalam nama Yesus, darah Kristus yang tertumpah. Kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami sudah menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Oleh roh-Mu Tuhan, yang hidup, yang memerdekakan kami, yang melepaskan kami, yang bekerja, menghidupkan tubuh kami yang fana ini. Oleh roh-Mu, melalui persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, tubuh kami sehat. Dari kepala sampai ujung kaki sehat dalam nama Yesus. Organ-organ tubuh kami sehat. Ginjal kami sehat. Jantung kami sehat. Paru-paru kami sehat. Pencernaan kami sehat normal dalam nama Yesus. Dan seluruh Tuhan, tubuh kami diberkati Tuhan. Tekanan darah kami normal. Virus, kuman penyakit tidak tahan tinggal dalam tubuh ini, karena tubuh ini tempat kediaman Roh Kudus. Oleh karena itu kami memuliakan Tuhan dengan tubuh ini. Terima kasih, kami orang yang diberkati. Kami bukan orang yang kena kutuk kegagalan lagi. Kami adalah orang-orang yang diberkati. Kami orang-orang yang sukses, diberkati Tuhan di dalam segala sesuatu sesuai dengan janji Tuhan. Dan kami yakini dan percayai. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari siapkan hati saudara. Kita akan siap untuk terima pengurapan yang baru. Biar pengharapan kita di dalam Tuhan akan terus ditingkatkan. Akan terus antusias menantikan jawaban-jawaban Tuhan. Bapak terima kasih. Di awal bulan September ini kami terima pengurapan minyak. Baik semua jemaat-Mu bahkan sampai kepada anak-anak sekolah minggu. Tuhan mengurapi kami dengan urapan yang baru. Sehingga ada perkara-perkara yang luar biasa kami dapat lakukan di bulan ini. Ada perkara-perkara yang besar yang terjadi dalam hidup kami.
Terima kasih, kami imani dan kami perkatakan ada terobosan-terobosan terjadi. Baik terobosan keuangan finansial, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Tuaian jiwa-jiwa terjadi dalam nama Yesus. Kuduskan minyak ini minyak biasa, tapi ketika Engkau menguduskan dan mengurapinya, menjadi minyak urapan. Dan pengurapanmu memampukan kami untuk kami melakukan hal-hal yang besar. Bahkan hal-hal yang tidak mampu kami lakukan, kami mampu melakukan. Karena Roh Kudus yang memberi kemampuan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus dengan iman, kami terima pengurapan yang baru pada bulan ini. Haleluya. Amin. Mari hamba-hamba Tuhan dulu, lalu kemudian diikuti oleh jemaat. Silakan duduk, yang lain kita boleh maju dengan tertib. Oh
Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Saya percaya kita semua diberkati di siang hari ini, amin. Kita sudah diberkati, dikuatkan, diteguhkan dengan kebenaran firman Tuhan, bersatu dalam tubuh dan darah Kristus, serta pengurapan minyak yang kudus. Lambaikan tanganmu yang diberkati Tuhan dan katakan haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati hambanya, Bapak Gembala yang sudah menjadi saluran berkat bagi kita di siang hari ini. Puji Tuhan, dan mari kita persiapkan persembahan kita. Kita mau memberikan korban persembahan dan doa persembahan sekaligus dengan penyampaian gereja selama sepekan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Fandi Manaroenso. Puji Tuhan, mari kita persiapkan persembahan kita. Dan sebelum kita memberikan persembahan, mari kita satu dalam doa dan kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lawatan Tuhan terjadi di tempat ini Tuhan. Kebenaran firman Tuhan telah disampaikan. Membangkitkan iman kami. Semakin hari semakin kami penuh dengan kemenangan. Bulan demi bulan Kau membawa kami pada kemenangan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan pada bulan ini kami teguh berpengharapan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Bahkan pelayanan perjamuan kudus, kami telah makan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami telah bersatu dalam pengurapan minyak. Kami kuat, kami Tuhan akan mengadakan perkara-perkara yang besar di bulan ini bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, dan biar kebenaran firman ini menjadi benih yang tertanam dalam tanah hati kami yang terbaik. Itu akan berakar, bertumbuh dan berbuah. Dan kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan yang telah melakukan kebenaran firman-Mu, kembalikan pengurapan yang baru Tuhan. Hikmat dan pewahyuan Kau pakai dia semakin dahsyat luar biasa Tuhan. Dimanapun dia pergi dan berada, biar Kau Allah yang menyertai Bapa di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa Tuhan untuk Pak Gembala kami yang pada minggu depan akan mengadakan perjalanan. Kami berdoa Bapa di dalam nama Yesus, biar Kau Allah yang menyertai perjalanannya ke Bandung Bapa di dalam nama Yesus. Kami tahu dan kami percaya Tuhan, Kau Allah Immanuel yang bersama-sama dengannya Tuhan. Engkau Allah yang berjanji menyertai Tuhan hingga tiba dengan selamat. Begitu juga dia akan kembali Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan tiba saatnya Tuhan, kami jemaat-Mu, kami rindu memberkati pelayanan di tempat ini. Kami akan berikan persembahan dan kami berdoa biar Kau Allah memberkati setiap persembahan yang kami berikan. Dan kami yakin dan kami percaya apa yang kami tabur, apa yang kami berikan, Engkau akan memberkati Bapa di dalam nama Yesus. Dan kami akan beri dengan sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Kami menyambut apabila ada Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Kalau tidak keberatan bisa melambaikan tangan. Ada? Yang baru pertama kali hadir. 1, 2. Ya, puji Tuhan.
Atas nama staf dan gembala juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berhari ulang tahun sepanjang minggu yang telah lewat dan yang akan berhari ulang tahun sepanjang minggu yang berjalan. Dengarkan firman Tuhan, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Dalam Mazmur 91 ayat 16. Puji Tuhan. Dan untuk informasi, sebentar sore di tempat ini masih ada ibadah yang kedua. Ibadah raya yang kedua jam 5:30 sore. Jadi diharapkan bagi jemaat yang masih rindu untuk beribadah, mari bersama-sama dalam ibadah raya yang kedua. Kita beribadah karena setiap ibadah itu berkatnya pasti beda. Dan kita akan bersama-sama juga dengan perjamuan kudus dan pengurapan minyak. Dan akan ada juga ibadah di SEA dan juga di Modo Inding. Ibadah-ibadah cabang. Dan puji Tuhan. Dan untuk informasi pelayanan kita selama sepekan, kita telah bersyukur, kita telah masuki bulan September. Bulan September, bulan ini adalah bulan bersejarah sebenarnya untuk GBI Betani. GBI Betani Tonsea. Karena ada ulang tahun GBI Beton dan juga ada HWA gembala kita di bulan ini. Jadi persiapkan, jangan cuma ini dari awal bulan saya bilang, jadi persiapkan. Pak Gembala nak lama di sana. Pak Gembala, jadi persiapkan karena ada momen yang spesial di bulan ini. Pak Gembala dan Ibu Gembala dan juga gereja kita. Dan untuk diingatkan dalam minggu ini, setiap Selasa, Rabu dan Kamis jam 12 siang di tempat ini ada ibadah doa Pondok Daud. Dan pada hari Jumatnya tetap dilaksanakan untuk doa malam. Kepada pengerja dan juga jemaat yang rindu, mari bersama-sama dalam ibadah doa malam. Dan hari Sabtu tetap ibadah youth akan dilaksanakan, nanti diinfokan dari bagian youth di grup WA. Untuk WBI, hari Rabu, ya hari Rabu jam 5. Di tempat ini, ya hari Rabu untuk PBI diingatkan untuk ada pertemuan, ada ibadah jam 5 sore. Dan untuk ibadah-ibadah komsel nanti akan setiap gembala komsel akan memberitahukan di grup WA masing-masing. Karena saya juga belum mendapatkan jadwalnya, nanti akan diberitahukan di grup WA komsel masing-masing. Dan puji Tuhan, mungkin hanya itu pengumuman. Ada yang lain? Ibadah semua? Oke. Nanti ketemu lagi kita pada minggu depan dalam ibadah raya. Ibadah raya yang pertama jam 10 pagi dan ibadah raya yang kedua jam 5:30 sore. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati, dan selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Pendeta Markus. Bapak Ibu Saudara yang membawa persembahan khusus, baik itu perpuluhan, ucapan syukur, misi diakonia dan pembangunan, persiapkan persembahan saudara, dan juga ada persembahan ekstra di kotak sebelah kiri dan kanan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, saat ini kami diberi lagi kesempatan untuk kami boleh memberikan persembahan-persembahan khusus, baik itu perpuluhan, ucapan syukur, misi diakonia pembangunan dan juga ekstra kolekte. Biar kiranya Tuhan Kau kuduskan persembahan kami mau memberi dengan penuh sukacita, dan kami percaya apapun yang kami kerjakan Tuhan pasti memberkati kami. Tuhan dimuliakan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri.
besar Engkau Allahku, Engkau tiada tandingannya, Engkau tiada bandingannya. Tidak ada satupun yang dapat menyamai Engkau. Engkau begitu hebat, luar biasa, dahsyat. Dan bahkan kuasa-Mu yang dahsyat itu boleh termanifestasi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami bangga punya Allah seperti Engkau yang sangat mempedulikan kami. Bahkan Engkau rela mati Tuhan, supaya kami boleh mendapatkan kehidupan yang kekal. Terima kasih pagi hari ini sampai siang hari ini Tuhan, kami boleh beribadah kepada Tuhan, kami boleh memuji menyembah Tuhan, kami boleh bersekutu dengan firman-Mu, dan kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, bahkan kami boleh mendapatkan pengurapan yang baru. Terima kasih buat kesempatan yang Kau beri dalam kehidupan kami. Biar kami terus meninggikan Engkau, memuliakan Engkau. Bahkan dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi, biar Yesus yang nampak dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami Tuhan pada siang hari ini, biar kiranya Engkau terus menolong dan memberkati bangsa kami Indonesia yang kami cintai. Biar kami rindu lawatan Roh Kudus terjadi bagi bangsa kami. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Kami rindu boleh terjadi kebangunan rohani di mana-mana tempat, di setiap kota, setiap desa, bahkan pulau-pulau terpencil sekalipun Tuhan. Ada lawatan kuasa Roh Kudus yang membuat setiap jiwa yang ada di Indonesia ini boleh insaf dan sadar bahwa bangsa kami membutuhkan Yesus sebagai juru selamat. Kami berdoa biar Engkau selamatkan bangsa kami Tuhan. Jadikan bangsa Indonesia menjadi umat-Mu. Jadikan bangsa Indonesia Tuhan menjadi bangsa yang menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami. Mulai dari yang tertinggi, Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, bupati, wali kota dan wakil-wakilnya. Biar kiranya Engkau memberikan mereka roh takut akan Tuhan. Memberikan mereka hikmat dalam mengelola Tuhan pemerintahan yang dipercayakan kepada mereka. Biar Engkau berikan hikmat kepada mereka Tuhan. Khususnya Tuhan dengan adanya kenaikan harga BBM, kami berdoa biar kiranya Tuhan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia boleh Tuhan menerima kenyataan memang itu yang harus dilakukan oleh pemerintah. Biar kiranya Tuhan Kau memberikan kedamaian, kesejahteraan. Kalau ada kelompok-kelompok atau individu-individu yang tidak puas sehingga mereka mau melakukan niat yang jahat, kami patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Semua niat jahat kami hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Biar kehendak-Mu yang jadi. Engkau pegang kendali atas bangsa Indonesia Tuhan. Kami berdoa biar Engkau berikan keamanan dan ketentraman. Bagi TNI Polri Tuhan yang bertugas Tuhan untuk melakukan pengamanan dan keamanan Tuhan serta pertahanan bagi bangsa Indonesia Tuhan, negara yang kami cinta ini. Biar Engkau berikan mereka kemampuan, berikan kekuatan kesehatan, berikan mereka hikmat. Mereka boleh menjalankan fungsinya dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami berdoa biar kiranya sepanjang minggu ini umat-Mu yang akan melakukan tugas, aktivitas, pekerjaan, usaha, studi, Engkau memberkati Tuhan. Engkau campur tangan. Biar Engkau ajar kami terus mengandalkan Tuhan supaya apa yang kami buat itu pasti berhasil di dalam Engkau. Tuhan melindungi perjalanan kami, menjagai kami, berikan kami Tuhan senantiasa kekuatan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami akan mengakhiri ibadah raya yang pertama, biar sebelum kami pulang Kau memberkati kami. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, tadahkan tangan-Mu pandang Bapa, sumber berkat kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah ke rumah-Mu dan terimalah berkat dari Allah Bapa kita. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus menyertai saudara siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat siang, shalom.